Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srit Emilia dari kelas 7 SIF 2 ingin mereview dan menganalisis artikel yang berjudul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi yang ditulis oleh Bapak Ari Eksandi, SE MAKT, dan Vinola Herawati. Poin yang ke-1 yaitu, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasi atau isu yaitu kinerja ekonomi dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian saham yang baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Perusahaan terkait hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Research gap dalam penelitian ini yaitu sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak pada manfaat yang diperoleh perusahaan yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang tidak menguntungkan. Strategi bisnis perusahaan mempengaruhi semua kegiatan perusahaan karena semua kegiatan proses bisnis, kegiatan operasional, dan transaksi dilakukan dan semua keputusan bisnis dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Strategi bisnis menurut Miles dan Snow pada tahun 1978 diketahui bahwa strategi bisnis defenders dan prospectors ini memiliki arah yang sangat berbeda dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Tingkat pengungkapan dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan berkelanjutan, semakin besar tingkat transparansi perusahaan akan menunjukkan peningkatan tata kelola perusahaan. Fenomena pada penelitian ini yaitu kualitas auditor internal yang baik akan menggambarkan kinerja ekonomi dalam perusahaan akan baik. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, tidak lepas dari kontribusi auditor internal. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana informasi untuk menilai sehat tidaknya suatu perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit ini akan memberikan tambahan kepercayaan kepada investor dan calon investor bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar yang berlaku umum. Kualitas laba yang ada pada perusahaan ini berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Kritiknya, tidak ada kritik dalam poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian serta research gap dan fenomena dengan baik. Poin yang kedua yaitu jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada kinerja ekonomi dapat dilihat lebih baik jika tingkat pengembalian saham yang baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Perusahaan dapat memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Audit internal yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan. Peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Auditor internal melakukan kajian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi secara independen dan objektif terhadap kegiatan perusahaan atau organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Kualitas audit memungkinkan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Namun, kualitas auditor internal ini masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan. Penelitian tentang strategi bisnis secara umum mengenai
pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ari F. Tiara et al. Pada tahun 2013. Nah, penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis yaitu prospektor dan defender tipologi Miles and Snow. Poin yang ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini, yaitu adanya pengaruh antara kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Nah, meskipun banyak studi tentang pengaruh antara kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba, tidak ada penelitian yang menemukan bahwa kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Nah, strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap economic performance, tetapi setelah dimoderasi oleh earning management, sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap economic performance, dan return on asset sebagai kontrol variabel berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan novelty penelitiannya secara jelas pada bagian abstraksi. Poin yang keempat yaitu apa perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu apakah kualitas auditor internal mempengaruhi kinerja ekonomi, apakah strategi bisnis mempengaruhi kinerja ekonomi, apakah pelaporan berkelanjutan mempengaruhi kinerja ekonomi, apakah manajemen laba mempengaruhi kinerja ekonomi, apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi, apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi, apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Rumusan masalah yang disajikan di atas, rumusan masalah yang disajikan itu merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Poin yang kelima yaitu apa tujuan penelitian ini? Yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Kritiknya, penelitian hanya menjelaskan tujuan penelitian pada bagian abstrak. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Poin yang keenam yaitu, apakah kontribusi dari penelitian ini? Pertama yaitu dari studi penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu tentang strategi bisnis secara umum mengenai pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran dengan menggunakan dua jenis strategi bisnis yaitu prospektor dan defender tipologi yang memiliki arah yang sangat berbeda dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Nah, strategi defender ini misalnya jika sebuah perusahaan lebih memilih untuk menjalankan strategi bisnis defender dengan mengeluarkan produk yang mengikuti pangsa pasar pesaing, ini dapat menguntungkan dari segi stabilitas perusahaan di mata investor. Namun jika perusahaan memilih untuk melakukan strategi bisnis prospektor yang berinovasi dari menciptakan produk yang tidak sama dengan pasar pesaing, ini juga diperbolehkan, tapi memiliki risiko tinggi jika inovasi tersebut tidak diterima oleh pasar. Nah, yang kedua, kinerja ekonomi perusahaan ini dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Nah, kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham
atas investasi yang dilakukan oleh investor. Nah, kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian saham yang baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Nah, perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Tidak ada kritik untuk poin ini. Nah, selanjutnya itu poin ketujuh, yaitu apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori penata layanan atau stewardship theory. Nah, teori ini tuh menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship ini terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Teori ini itu dipelopori oleh Watts and Zimmerman, yaitu pada tahun 1989. Ini menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji, yaitu hipotesis rencana bonus, hipotesis utang dan ekuitas, dan hipotesis biaya politikal. Tidak ada kritik untuk poin ini. Nah, poin yang ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk teori stewardship, hubungan teori stewardship dengan variabel kinerja keuangan yaitu terletak pada para eksekutif yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Nah, untuk teori akuntansi positif, ini memiliki hubungan dengan variabel kinerja ekonomi, yaitu terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Kritiknya yaitu, peneliti hanya menjelaskan satu teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, yaitu teori akuntansi positif. Sedangkan teori stewardship digambarkan secara implisit. Poin yang ke-9 yaitu, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah gambar kerangka konseptualnya. Nah, kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan keterkaitan seluruh variabel Y dengan variabel X, controlling variabel, serta moderating variabel. Poin yang ke-10 yaitu, apakah hipotesis penelitiannya? H1 yaitu, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H3, pelaporan keberlanjutan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. H5, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. H6, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. H7, manajemen laba berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Nah, kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan jelas dan bisa dipahami. Poin yang ke-11 yaitu, jelaskan metode penelitian digunakan, seperti rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama ada rancangan penelitian, yaitu menggunakan analisis regresi data panel. Kritiknya yaitu peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Yang kedua ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Nah, ada dua definisi operasional variabel dan pengukurannya, yaitu variabel dependen dan variabel independen.
Nah, dalam variabel independen ada economic performance, rumusnya bisa kalian lihat. Nah, untuk variabel independen ada strategi bisnis, sustainability reporting, earning management, dan return on asset. Nah, rumusnya juga bisa kalian lihat ya. Nah, kritiknya yaitu peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan. Yang ketiga ada teknik penarikan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Nah, sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI periode tahun 2013 sampai 2016. Nah, kritiknya yaitu peneliti kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya peneliti menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. Yang keempat ada unit analisis, yaitu perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI, yaitu dipilih 9 perusahaan sebagai sampel. Periode penelitian ini mencakup tahun 2013 sampai 2016. Kritiknya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Yang kelima ada jenis data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari BI dan lokasi masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel. Kritiknya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Yang keenam ada uji kelayakan model. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Kritiknya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model mulai dari analisis statistik deskriptif, estimasi regresi data panel, pemilihan model regresi, uji kelayakan model, uji koefisien determinasi, uji hipotesis, dan analisis model regresi data panel. Yang ketujuh yaitu metode analisis data. Ada uji kelayakan model, koefisien determinasi, uji T sebelum menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol, dan uji T setelah menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol. Yang hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, kritiknya yaitu peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel dengan penjelasan yang spesifik dan jelas. Poin yang ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, di sini ada persamaan regresinya. Yaitu kritiknya, peneliti tidak menampilkan rumus persamaan regresi dalam penelitiannya, tetapi langsung menampilkan hasilnya saja. Persamaan regresi yang ditampilkan ini merupakan saran yang coba disampaikan reviewer. Poin yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Nah, pertama ada statistik deskriptif. Ini peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Yang kedua ada hasil uji kelayakan model. Hasil uji kelayakan model ini menunjukkan nilai F statistik sebesar 8,355806 dan F tabel sebesar 2,68. Ini berarti F statistik lebih besar dari F tabel dan nilai probability F statistik yaitu 0,000012. Ini dapat diartikan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Nah, sehingga model ini dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan. Yang ketiga ada uji hipotesis atau uji T. Nah, berdasarkan hasil uji T sebelum menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol, ini variabel kualitas auditor internal ini memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi, sedangkan pada variabel strategi bisnis tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan variabel sustainability reporting tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi.
Untuk hasil uji tes telah menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol ini dapat disimpulkan yaitu pertama, variabel kualitas auditor internal dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi yang berarti H1 diterima. Yang kedua yaitu variabel strategi bisnis dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi yang berarti H2 diterima. Yang ketiga, variabel sustainability reporting dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi yang berarti H3 ditolak. Yang keempat, variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi yang berarti H4 ditolak. Yang kelima, variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi yang berarti H5 ditolak. Yang keenam yaitu variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi yang berarti H6 diterima. Yang ketujuh yaitu variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi yang berarti H7 ditolak. Poin yang ke-14 yaitu apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Pertama yaitu ada simpulan, berdasarkan hasil pengujian regresi data panel, ini menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal, manajemen laba, dan variabel strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Sedangkan variabel sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Selanjutnya, hasil uji regresi data panel ini menunjukkan bahwa variabel manajemen laba yang memoderasi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI. Nah, berdasarkan hasil uji regresi data panel juga ini menunjukkan bahwa variabel manajemen laba yang memoderasi strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi berpengaruh negatif terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI. Hasil uji regresi data panel juga menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi, tetapi hasilnya tidak berpengaruh terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kritiknya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menyajikan kesimpulan secara redaksional yang bertujuan menjawab rumusan masalah penelitiannya. Yang kedua ada keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu satu, sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100 sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua, sampel penelitian ini meneliti perusahaan yang mempublikasikan sustainability report atau laporan keberlanjutan sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublikasikan yang mengakibatkan sampel perusahaan kecil. Selanjutnya masih banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Kritiknya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup menjelaskan keterbatasan di dalam melakukan penelitiannya. Yang ketiga ada implikasi, tetapi tidak ada implikasi dalam penelitian ini sehingga kritiknya yaitu peneliti tidak menjelaskan apa implikasi dari penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan untuk perusahaan. Nah, sekian yang bisa saya review dari artikel yang berjudul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.